Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Pelisa dengan NIM 225520111055 dari kelas TIF 22 CNS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi firewall yang sudah saya lakukan sebagai bentuk dari tugas pertemuan 9 mata kuliah keamanan jaringan. Oke, di sini untuk PM1OS saya menggunakan Kali Linux. Untuk PM client saya menggunakan Windows 7 dan untuk host OS-nya saya menggunakan Windows 11 atau yang mana itu merupakan laptop saya sendiri. Nah, untuk konfigurasi IP address di virtual mesin 1 OS ini bisa kita lihat. Bisa kita lihat bahwa virtual 1 OS-nya menggunakan IP address 192.168.1.3. Kemudian untuk di host OS-nya di sini menggunakan IP address 192.168.1.1. Dan terakhir untuk PM client-nya di sini udah disetting IP address-nya 192.168.1.2. Oke, selanjutnya kita kembali ke PM1OS. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi konfigurasi pertama yang saya lakukan yaitu mengupdate sistem menggunakan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade min-y. Setelah semuanya terupdate, kemudian saya melakukan instalasi sudo apt install iptables. Berikut hasilnya. Kemudian selain iptable, saya juga menginstal MySQL, kemudian saya juga menginstal Nginx, FTP, dan SSH. Nah, di sini merupakan tampilan dari instalasi MySQL Server. Namun karena MySQL servernya tidak tersedia di package-nya tidak tersedia di Kali Linux, jadi menghasilkan error. Nah, sebagai gantinya untuk database-nya saya menggunakan sudo apt install MariaDB server, yang mana MariaDB ini merupakan port dari MySQL seperti itu. Ini instalasi dari MariaDB-nya berhasil, kemudian dilakukan start dan dilakukan enable untuk MariaDB-nya. Kemudian dilanjutkan dengan install Nginx. Sama seperti MariaDB, untuk Nginx-nya dilakukan konfigurasi start dan juga enable. Selanjutnya menginstalasi VSFTPD. Ini hasilnya, dan dilakukan konfigurasi start dan juga enable untuk VSFTPD-nya atau FTP, konfigurasi untuk FTP. Selanjutnya untuk konfigurasi SSH, di sini kita langsung menstart SSH karena SSH itu sudah ada di Kali Linux, jadi tidak perlu dilakukan penginstalan secara
manual gitu. Nah, di sini setelah semuanya terinstall, saya melakukan konfigurasi untuk mengecek apakah semua package yang dibutuhkan sudah tersedia di sistem Kali Linux ini atau tidak, dengan menggunakan perintah sudo system status nginx mysql psftpd dan ssh. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nginx-nya sudah tersedia, sudah aktif, MariaDB-nya juga sudah aktif, untuk vsftpd-nya atau FTP-nya sudah aktif, dan untuk SSH-nya sudah aktif juga. Kemudian selanjutnya dilakukan konfigurasi konfigurasi firewall dengan IP tables. Yang mana untuk konfigurasi pertama ini kita mengizinkan PM client yang mana IP-nya itu 192.168.1.2, atau kalau dari konfigurasi yang sudah saya lakukan sebelumnya itu ada di virtual machine di Windows 7. Nah, ini tuh konfigurasi firewall ini akan mengizinkan PM client memiliki akses terhadap nginx dengan port 80 yang aksesnya itu akan diterima. Selanjutnya, konfigurasi selanjutnya yaitu menolak PM client itu akan menolak ke MySQL dengan port 3306, yang mana konfigurasi dari IP tablesnya yaitu drop. Selanjutnya untuk SSH juga dari PM clientnya akan menolak dengan IP address ini, dan portnya yaitu 22 dengan hasilnya drop. Oke, setelah saya melakukan konfigurasi tiga konfigurasi firewall tersebut di PM client, untuk PM client selanjutnya saya melihat IP address eksternal dari Kali Linux ini. Nah, bisa dilihat bahwa IP address yang dihasilkannya yaitu 192.168.190.30/24. Kemudian di sini saya melakukan konfigurasi firewall lagi untuk menolak semua koneksi SSH dari jaringan eksternal dengan IP address-nya sebagai berikut, yang mana ini merupakan IP address yang dihasilkan dari sini. Dan ini portnya itu port 22 untuk SSH, dengan nanti akan menerimanya itu drop atau menolak. Setelah itu saya melakukan konfigurasi lagi IP firewall-nya untuk host OS-nya, yang mana dengan perintah sebagai berikut sudo IP tables input. Nah, ini merupakan IP address source-nya dari dari host OS-nya, yang mana host OS itu adalah laptop saya sendiri. Seperti itu, dengan portnya 21. Port 21 itu untuk FTP, dan targetnya akan accept gitu. Selanjutnya konfigurasi yang terakhir saya masih melakukan konfigurasi untuk host OS-nya, tetapi portnya berbeda, yaitu ini port SSH dengan port 22 untuk SSH dengan targetnya accept. Setelah konfigurasi selesai setelah konfigurasi dilakukan, saya kemudian melakukan pengecekan
apakah konfigurasinya sudah benar-benar selesai atau tidak dengan perintah sudo iptables -l. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Setelah itu, saya melakukan perintah ini net filter persistent shape. Oh ya, ini karena belum terinstall, jadi saya melakukan penginstalan terlebih dahulu untuk iptable persistentnya. Nah, saat konfigurasinya sudah selesai, saya melakukan konfigurasi lagi dengan perintah sudo net filter persistent shape. Di sini bisa kita lihat hasilnya dan juga sudo net filter persistent reload. Nah, ini tuh perintah untuk menyimpan dan mereload hasil konfigurasi. Oke, untuk konfigurasi dari PM1OS-nya sudah selesai. Selanjutnya akan diuji coba koneksi untuk di PM kliennya. Kita akan melakukan coba koneksi akses ke Nginx. Apakah berhasil atau tidak? Oke, kita coba dengan IP address ini. Kita coba dengan IP address dari PM1OS-nya, yang mana tadi sudah kita konfigurasi 1.3 untuk IP-nya. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa konfigurasinya memang berhasil dan bisa mengakses Nginx-nya. Selanjutnya kita melakukan uji coba untuk MySQL-nya atau MariaDB. Kita copy saja. Sebenarnya tidak bisa di copy, kita ketik manual saja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa MySQL is not recognized as an internal or external command. Nah, saya mohon maaf karena untuk melakukan tes ini tuh belum bisa dilakukan karena harus dilakukan penginstalan terlebih dahulu untuk MySQL-nya secara manual. Jadi tes untuk pengecekan di port 3306 untuk MySQL ini belum bisa berhasil. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja ke pengujian koneksi di host OS-nya. Kita buka CMD. Nah, di sini di host OS-nya di sini kita akan menguji untuk FTP dan juga untuk SSH-nya. Kita langsung coba saja, dan dengan ini tuh menuju ke IP address yang servernya, yaitu IP address dari konfigurasi PM1OS-nya. Oke, kita coba enter. Di sini bisa kita lihat bahwa
host OS itu dapat mengakses FTP-nya dengan IP dari PM1 OS-nya, dan koneksinya tuh berhasil sesuai dengan firewall yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Di sini. Oke. Selanjutnya, oh iya, kita coba masuk terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat bahwa loginnya sudah berhasil. Kita keluar lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita uji coba untuk SSH. Untuk SSH ini sudah bisa diakses tetapi belum bisa masuk ke konfigurasinya karena masih ada kesalahan di passwordnya. Mungkin nanti akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk password yang benarnya. Tetapi hasil dari settingan firewall yang sudah kita buat itu tuh berarti sudah berhasil. Seperti itu. Mungkin segitu yang dapat saya presentasikan hasil dari implementasi firewall untuk memenuhi tugas keamanan jaringan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dari hasil konfigurasi yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.